Halo, selamat pagi saudara. Bagaimana kabar Anda? Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir di hari Senin 5 Januari 2026. Kali ini bersama saya Nanda Aprilia. Dan saya Breman Atinaya. Selamat masuk lagi, selamat bekerja lagi, selamat sekolah lagi semuanya akhirnya ya. Mungkin ada beberapa yang sudah masuk di hari Jumat, tapi mungkin beberapa ada yang memilih mengambil cuti untuk meliburkan Harpitnas kemarin dan baru masuk hari ini. Nah ini hari ini bakal rame di jalan ya, sudah kembali lagi lihat rutinitas yang ada. Dan ini juga kalau berbicara di tahun baru Bremana, pastinya kan ini berhubungan meski memang sudah beberapa hari ya untuk Januari ini, tapi ngomongin soal resolusi. Nah ini juga dibahas di Harian Kompas ya, ngomongin soal resolusi 2026. Kalau Bremana resolusinya apa sih kalau boleh tahu? Resolusinya yang penting living slow, semuanya berjalan dengan lancar, nggak mau muluk-muluk sebenarnya ya. Yang penting semuanya aman dan sejahtera, dan mungkin juga ini menjadi resolusi yang banyak juga diinginkan oleh warga Indonesia, di mana di tahun 2026 ini menurut riset dari Litbang Kompas bahwa kalau di kelas menengah dan juga atas ini kebanyakan mereka menginginkan ekonomi yang kuat dan juga finansial yang kuat, sehingga ya harus semangat juga dong kerjanya di tahun baru ini gitu ya. Harus balance ya, work-life balance. Work-life Kerja balance, dunia juga balance. Tapi yang pastinya adalah resolusi mengenai keuangan yang realistis aja lah ya. Karena ini aja menarik juga nih soal resolusi 2026 di Harian Kompas, saudara. Berbicara soal bertahan hidup atau merencanakan hidup. Nah ini pilihan yang berat sih ya. Kalau kita kayaknya bertahan hidup. Bertahan hidup dulu. Jadi emang beda-beda kali ya, mungkin ada yang sudah merencanakan ke depan. Tapi kalau berbicara di Harian Kompas lagi, selain dengan soal resolusi, Breman ada juga saudara, ada juga yang baru awal tahun ya sudah ada dar-der-dor lagi untuk konflik global. Kita tahu soal pasca penggulingan Presiden Venezuela Maduro begitu. Ini akan menjadi dinamika ke depan seperti apa sebenarnya, apalagi motif di belakang penculikan itu masih dipertanyakan. Jadi ini yang akan kita lihat, apalagi mengenai bagaimana sikap Indonesia, diplomasi Indonesia menanggapi hal ini. Sampai dengan nanti ke depan perekonomian akan berdampak seperti apa nih lagi-lagi kan? Itu dia, apalagi perekonomian untuk di negara Venezuela sendiri dengan tidak ada pemimpin negara, apakah nanti kemudian Amerika Serikat mengambil alih gitu ya? Karena sudah ada pernyataan juga dari Donald Trump. Tapi nanti kita akan bahas, saudara sabar dulu, kita akan bahas nanti di beberapa segmen berikutnya. Tapi kita akan buka dulu Sapa Indonesia Pagi hari ini dengan informasi dari Temanggung, di mana jalan penghubung antar desa di Temanggung, Jawa Tengah terputus akibat longsor. Jalan yang terputus merupakan akses warga antara Desa Gemawang dan Desa Ngadi Sepi. Akibatnya, warga terpaksa berputar hingga belasan kilometer untuk mencapai tempat tujuan. Longsor dipicu hujan deras dan berasal dari area lahan setinggi 50 meter. Saluran irigasi juga terkena longsoran. Yang harusnya 15 menit, jarak tempuhnya sekarang menjadi setengah jam atau 30 menit. Selain memutus jalan, apa Mas yang terdampak Mas? Yang terdampak adalah sawah seluas 500 hektar itu tidak teraliri. Informasi lainnya saudara, fenomena alam sinkhole atau tanah berlubang menghebohkan warga Nagari Situjua Batua, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Fenomena sinkhole atau tanah berlubang ini tiba-tiba muncul di kawasan pertanian Pombatan Jorong Tepi, Nagari Situjua Batua, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Awalnya masyarakat mendengar suara gemuruh, lalu mendapati lubang yang dalam. Lubang semakin besar dan juga mengeluarkan air. Petugas BPBD memasang pagar pengaman di sekitar area sinkhole demi keselamatan warga. Jadi terdengar suara gemuruh atau seperti benda jatuh ke air yang sangat besar. Nah pas dilihat sumber suara ternyata ada lubang di tengah sawah. Pas dilihat lebih dekat lagi terjadi longsor atau runtuhan di pinggir-pinggir. Nah dalam waktu singkat tetap lubangnya makin membesar dan akhirnya terjadilah ada air, sumber air. Masyarakat sekitar jam 11 siang tadi. Setelah itu kami datang ke TKP dan memasang garis polis line dan mengajak masyarakat untuk tidak mendekati lokasi. Berapa kira lebar dari lubang ini, Pak?
pos 1 kejadian tadi lebarnya diameter sekitar 10 meter dengan kedalam juga 10 meter. Dan sekarang sudah diisi separuh air. Tim SAR gabungan kembali menemukan satu lagi jenazah di perairan Pulau Padar pada Minggu pagi pada hari ke-10 pencarian. Korban yang ditemukan adalah pelatih tim B wanita Valencia, Martin Carreras Fernando. Menemukan satu Jenazah pelatih tim B wanita Valencia, Martin Carreras Fernando, korban kapal tenggelam di perairan Tamalabuna Bajo, Nusa Tenggara Timur, akhirnya ditemukan. Dan inilah detik-detik saat tim SAR gabungan menemukan jenazah pelatih Martin Carreras Fernando di sana pada Minggu pagi. Jenazah pun dibawa ke RSUD Komodo. Korban ditemukan di sekitar perairan Pulau Padar. Hari ke-10 pencarian 3 warga negara Spanyol yang tenggelam di perairan Tamalabuna Bajo, Nusa Tenggara Timur membuahkan hasil. Satu jenazah berhasil ditemukan di sekitar perairan Pulau Padar, Nusa Tenggara Timur. Korban langsung dievakuasi untuk dilakukan proses identifikasi oleh tim DVI Polres Manggarai Barat di RSUD Komodo. Dari hasil identifikasi, korban adalah Martin Carreras Fernando, pelatih tim B wanita Valencia. bahwa memang betul itu adalah salah satu dari korban yang mengalami kapal tenggelam KM Putri Sakinah 2 yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2025. Dari hasil identifikasi yang disampaikan itu atas nama Martin Carreras Fernando. Selanjutnya tim kembali melaksanakan pencarian sesuai dengan rencana dan titik diketemukannya korban terakhir. Demikian. Basarnas kembali memperpanjang masa operasi SAR di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur selama 3 hari ke depan hingga Rabu mendatang. Sebelumnya, 1 dari 4 korban hilang telah ditemukan tim SAR pada 29 Desember 2025 lalu. Kini, tim SAR akan mencari keberadaan 2 korban hilang lainnya dengan mengerahkan 152 orang pencari dan didukung 17 kapal serta peralatan canggih berupa sonar sistem. Citos Natun, Kompas TV Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saudara, seorang ibu melahirkan di dalam kapal Roro KMP Lone saat arus mudik Nataru dari Tanjung Buton menuju Telaga Punggur, Kota Batam, Kepulauan Riau. Bayi selamat, namun sang ibu meninggal dunia saat perjalanan ke rumah sakit. Inilah detik-detik saat seorang ibu yang tengah hamil akan dievakuasi oleh tim medis gabungan KSOP khusus Kota Batam. Namun evakuasi dibatalkan, saudara, karena adanya gelombang tinggi disertai dengan angin yang kencang. Akhirnya persalinan dilakukan di atas kapal. Namun saat perjalanan menuju rumah sakit, sang ibu bernama Asmidar meninggal. Sementara bayi perempuan selamat dan telah mendapatkan perawatan medis. Namun evakuasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Sehingga kami bersepakat untuk meminta kapal melanjutkan perjalanan menuju ke Telaga Punggur, dan di Telaga Punggurlah akan dievakuasi untuk dibawa ke rumah sakit. Kapal KMP Lome selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju ke Telaga Punggur dan tiba di Telaga Punggur sekitar pukul 14.20. Selanjutnya penumpang tersebut dievakuasi dengan menggunakan ambulans dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Setibanya di rumah sakit, kami mendapat Informasi lainnya, saudara, seorang pemuda di Subang, Jawa Barat meregang nyawa setelah dikeroyok rombongan pemotor. Pelaku tersinggung karena korban menyalip mereka dengan ugal-ugalan. Dari 11 orang yang ditangkap, 5 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti melakukan pengeroyokan hingga korban meninggal dunia. Peristiwa bermula ketika korban yang berboncengan dengan temannya menyalip rombongan pemotor di jalan protokol Kota Subang secara ugal-ugalan. Rombongan pemotor yang tersinggung kemudian mengejar dan mengeroyok korban.
Sempat dirawat di RSUD Subang selama 3 hari, korban akhirnya meninggal dunia. Selain menahan tersangka, polisi juga menyita barang bukti 7 sepeda motor. Para tersangka terancam hukuman hingga 12 tahun penjara. Korban menyalip rombongan sepeda motor para pelaku. Karena merasa tersinggung, para pelaku kemudian mengejar korban dan memukuli korban dengan menggunakan helm sebanyak 2 kali ke arah kepala. Setibanya di lokasi kejadian, korban berhenti dan langsung dikeroyok secara bersama-sama oleh para pelaku sehingga korban mengalami luka lebam pada bagian pelipis, kepala sebelah kanan dan kiri. Informasi lainnya, saudara, gara-gara menyalakan petasan saat malam tahun baru, seorang pria di Maros, Sulawesi Selatan babak belur diduga dianiaya polisi. Keluarga mendatangi Polres Maros menuntut keadilan. Puluhan warga menggeruduk Mapolres Maros, Sulawesi Selatan Kamis 1 Januari 2026. Penggerudukan buntut penganiayaan terhadap seorang warga oleh sejumlah orang yang diduga polisi. Kejadian bermula saat pria tersebut menyalakan petasan pada malam pergantian tahun di kawasan pantai tak berombak. Petasan diduga mengenai kaki petugas keamanan hingga berujung penganiayaan oleh sejumlah orang diduga polisi. Polres Maros telah memeriksa 2 warga dan 13 anggotanya. Kasus ini dinaikkan ke tahap penyidikan. Korban yang merupakan pelapor saat ini atas nama saudara Akbar itu membakar petasan dan memutuskan petasan di lokasi PTB, yang mana petasan tersebut dinyatakan mengenai terlapor AN yang sedang bertugas melaksanakan pengamanan. Di situ AN terkena petasan di bagian kaki, olehnya itu terlapor AN menegur korban, kemudian terjadi adu mulut namun dilerai oleh salah satu pengunjung. Karena tidak puas, terlapor AN pergi ke posko pengamanan dan datang kembali bersama beberapa rekannya, bersama personil pengamanan. Kemudian terjadi penganiayaan saat korban Akbar saat akan diamankan ke posko Jatras Polres Maros. Propam Polres Maros tengah mendalami dugaan pelanggaran internal dan kode etik terhadap anggotanya. Polisi menegaskan tidak akan melindungi anggotanya jika terbukti bersalah. Tim Liputan Kompas TV. Polisi menangkap terduga pelaku pembunuhan anak politisi PKS di Cilegon, Banten yang disebut polisi sebagai spesialis pencuri rumah mewah. Apa motifnya? Jangan lewatkan, usai jeda.